Tribuners, ratusan mahasiswa se-Kalimantan Timur menggeruduk kantor DPRD Kaltim pada Senin 26 Agustus 2024 sore. Para intelektual muda yang tergabung dalam mahasiswa Kaltim Bergerak atau Makara ini membawa beberapa tuntutan, yakni menuntut DPR segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset para pelaku tindak pidana korupsi, Undang-Undang Masyarakat Adat, dan protes akan hak guna usaha di lahan seluas 26.000 hektar bagi perusahaan tambang di Kabupaten Kutai Timur. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltim. Rita Lavenia, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih Adila di studio dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Ya benar Adila dan Tribuners bahwa Senin 26 Agustus 2024 kemarin terjadi demo di depan kantor DPRD Kalimantan Timur. Ya memang dalam aksi ini mereka menyoroti dan mendesak agar DPR segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Mereka meyakinkan bahwa aset kekayaan para koruptor yang merupakan rampasan hak rakyat harus dikembalikan kepada rakyat. Selain itu juga poin kedua mereka menuntut agar DPR mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat di mana undang-undang ini diyakini dapat melindungi masyarakat adat terutama saat ini dengan masifnya pembangunan, terutama hadirnya ibu kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai sampai saat ini tidak memberikan kesejahteraan yang berarti bagi masyarakat adat. Juga ketiga mereka menyoroti adanya hak guna usaha atau HGU seluas 26.000 hektar bagi perusahaan tambang di wilayah Kutai Timur. Mereka menilai ini include dengan permintaan agar undang-undang masyarakat adat itu segera disahkan sebab dengan adanya pemberian HGU ini mahasiswa menilai adanya perampasan aset masyarakat adat setempat bahkan tidak melindungi masyarakat adat sebab memang belakangan ini sedang terjadi kericuhan akibat diduga adanya pemaksaan oleh sejumlah oknum mengambil tanah adat masyarakat untuk kegiatan pertambangan, Adila dan Tribuners. Kemudian juga Tribuners, demo ini berlangsung sedari pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Juga pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah yang awalnya kondusif berujung menjadi ricuh atau chaos sebab para demonstran memaksa untuk memasuki gedung DPRD Kaltim pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Saat itu memang dari kepolisian menegaskan bahwa batas pemberian aspirasi, penyampaian aspirasi harus sampai pukul 6 sore saja. Namun para pendemo ini justru memaksa untuk menerobos masuk ke dalam gedung DPRD yang sebenarnya tidak ada anggota dewan di dalam sebab sedari siang sudah selesai rapat paripurna itu sudah kosong Adila dan Tribuners. Nah karena hal ini para kepolisian akhirnya melakukan pembubaran paksa menggunakan water cannon. 2 water cannon diturunkan dan secara berkala menyemprotkan air berkekuatan tinggi. Hal ini Adila dan Tribuners menyebabkan beberapa mahasiswa cedera cukup serius, bahkan beberapa di antaranya mengalami patah tulang pada kaki. Kericuhan ini sempat terjadi hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah atau kurang lebih 2 jam lama, 1 jam lebih lamanya Adila dan Tribuners. Para mahasiswa ini juga meskipun didorong mundur, namun mereka sempat bersikukuh untuk tidak ingin membubarkan diri sebab mengklaim bahwa banyak rekan-rekan mereka ditahan oleh pihak kepolisian. Hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, para mahasiswa akhirnya sepakat untuk membubarkan diri setelah rekanan mereka dibebaskan. Juga memang Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arif Fadli menegaskan bahwa seluruh mahasiswa yang diamankan hanya untuk menghindari adanya provokator lanjutan yang menyebabkan kericuhan bertambah besar. Juga pihaknya meyakinkan tidak ada mahasiswa yang ditahan berkepanjangan dan saat ini sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Nah terkait juga Tribuners Adila dan Tribuners sempat terjadi
dikatakan sempat terjadi adu fisik antara kepolisian dan mahasiswa. Hal itu juga dibuktikan dengan beberapa video yang beredar, namun Kapolres Samarinda Kombes Pol Arif Adis kembali menegaskan bahwa hal itu tidak benar terjadi sebab saat proses pemukulan atau pembubaran paksa pun para polisi anti huru-hara tetap menjaga kondusivitas dengan menjaga jarak aman antara mahasiswa pendemo dan petugas. Dan demo sendiri dipastikan berakhir pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, dan arus lalu lintas di sekitar perempatan Tengkawang hingga MT Haryono sempat lumpuh total akibat aksi saling dorong antara petugas dan mahasiswa ini. Hingga saat ini Tribuners kita belum mendapat informasi berapa pastinya mahasiswa yang mengalami luka patah tulang akibat aksi yang berujung chaos ini. Adila dan Tribuners, demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.